Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Usfinda dalam video pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yuk kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Materi IPS hari ini yaitu tentang kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat terlebih dahulu anggota-anggota ASEAN ya anak-anak. Ayo, masih ingat tidak? Kemarin Usfinda sudah menjelaskan 10 anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir ada Kamboja. Masih ingat ya anak-anak? Yuk kita sekarang lanjut ke materinya. ASEAN itu memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya yaitu di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau disingkat dengan APSC. Pembentukan APSC ini ada tujuannya ya anak-anak. Tujuannya yaitu untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. Yang pertama bentuk kerjasamanya yaitu meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Nah, sebenarnya di buku paket kalian bentuk kerjasama antar negara bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik ini lebih dari 5 ya anak-anak. Nanti kalian bisa buka buku paket kalian. Di sini Usfinda mencontohkan 5 saja. Usfinda lanjutkan. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia selalu mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya, yaitu dengan cara melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Myanmar memiliki, ya, Usfinda ulangi ya. Myanmar,
Filipina, dan Kamboja itu pernah mengalami konflik antara pemerintah dengan penduduk antar kelompok masyarakat. Uspinda ulangi sekali lagi. Jadi negara Myanmar, Filipina, Kamboja itu pernah mengalami permasalahan antara pemerintah dengan penduduk ataupun dengan kelompok masyarakat. Permasalahan tersebut atau konflik tadi kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang memiliki tujuan. Tujuannya apa, Us? Untuk melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan. Nah, sampai saat ini ada yang namanya peredaran obat-obatan terlarang yang masih menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang tadi memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda itu merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Nah, jika peredaran obat terlarang tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Nah, ini tadi materi ilmu pengetahuan sosial hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas kalian mengerjakan dari buku paket halaman 49 nomor 3 saja. Dikerjakan di kertas folio, diberi nama dan mata pelajarannya. Itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa langsung tanya ke Uspinda lewat WA. Sekian dari Uspinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.